Apa nonton debat capres? Kemana nih? Nomor Wakanda. Kemana nih arahnya nih? Baik, Masya Allah. Malam seru ya debat capres ya. Ya mudah-mudahan ada keseruan-keseruan berikutnya di debat-debat berikutnya ya, penasaran juga. Baik, saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah 3 hari kalau nggak salah kita bersama, alhamdulillah. Pertama kali saya sampai ke Bandara Narita, Tokyo. Kalimat yang keluar dari mulut saya adalah Masya Allah, hebat-hebat sekali bikin kontennya. Saya rasa selama ini kalau saya berjalan kemana-mana sama berbagai macam orang, saya yang paling heboh sendiri bikin konten, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ketika saya bersama dengan tim BP, Mitra BP, Masya Allah, baru turun ke Bandara Narita udah bikin konten, Masya Allah, Masya Allah. Saya tidak merasa sendiri jadinya ya, karena semua orang bikin konten dan jago-jago bikin kontennya. Dan saya tanya sama Mas Ipo, ini memang harus seperti ini ya terus menerus? Iya dong, sekarang kan zamannya sosial media ya, jadi memang harus dengan cara seperti ini, salah satunya untuk bisa mempromosikan BP salah satunya. Saya mau cerita aja pada hari ini, bukan ceramah ya teman-teman sekalian, saya mau cerita aja. Beberapa tahun yang lalu saya ingat sekali cerita ini dan saya bawa kemana-mana dalam ceramah-ceramah saya, bahwa wanita itu harus berdaya, wanita itu harus berdiri di atas kakinya sendiri. Karena saya ingat akan pesan papa saya, almarhum papa saya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu, amin amin ya rabbal alamin. Jadi almarhum ayah saya punya 3 anak perempuan. Saya anak pertama, adik saya yang kedua dokter, adik saya yang ketiga YouTuber. Kita semua 3 perempuan. Dari kecil selalu yang diucapkan oleh papa saya adalah perempuan-perempuan itu harus pinter di bidangnya masing-masing. Papa saya nggak nyuruh harus pinter di satu bidang, pinter di bidangnya masing-masing, harus punya skill dan harus bisa cari uang sendiri, kata papa saya. Kemudian ketika kami tanya, ketika kecil kami sudah diberitahu seperti itu. Kata papa saya, Masya Allah, Islam itu luar biasa. Ketika perempuan menikah, ketika perempuan belum menikah, memang dinafkahi oleh ayahnya. Ayahnya bertanggung jawab penuh atas dirinya. Ketika perempuan sudah menikah, maka yang menafkahi adalah suaminya. Suaminya bertanggung jawab penuh atas dirinya. Namun, itu kehidupan yang ideal. Dalam perjalanan kehidupan manusia, mungkin ada ayah atau suami yang sakit, sehingga tidak bisa bekerja, tidak bisa menafkahi. Mungkin ada ayah atau suami yang meninggal dunia. Mungkin ada ayah suami yang wallahu alam tidak bertanggung jawab dan sebagainya, sehingga nggak bisa perempuan ini bergantung dengan ayahnya atau bergantung dengan suaminya. Sehingga dari kecil ayah saya mengatakan, apa skill kalian, terus-terusan berada di situ, fokus, dan kemudian ujung-ujungnya adalah bisa menghasilkan uang sendiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kalian, kalian bisa melanjutkan kehidupan. Begitu pesan ayah saya. Kalimat itu tentu teringat di pikiran kami sejak kecil. Dan dari kecil ayah kami mengajarkan, papa selalu mengajarkan, nggak bisa segala sesuatu papa langsung kasih. Kalian pikir sendiri gimana caranya bisa cari duit sendiri. Jadi ketika kami SD, saya teringat betul saya dan adik-adik udah mulai berjualan, teman-teman semua. Saya tahu bahwa saya jago nulis pada saat kecil, jadi saya buat tulisan-tulisan kemudian saya jual. Kalau kamu mau beli tulisan cerita bersambung, saya akan tulis ceritanya, kamu harus beli ke saya gitu. Atau saya buat gelang-gelang manik-manik dan sebagainya. Adik saya juga gitu, Ricis juga begitu. Jadi kami dari kecil terbiasa berjualan sebetulnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Allah menjadikan kami berprofesi yang macam-macam. Tapi kami bertiga masih terus berniaga, masih terus berjualan. Bagi saya, dakwah adalah pengabdian bagi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang menghidupkan dakwah, bukan kita hidup dari dakwah. Oleh karena itu, bagaimana caranya bisa menghidupkan dakwah? Saya memilih untuk berbisnis, teman-teman semua. Ada saya nomor 2, seorang dokter. Dia juga mengatakan dokter adalah bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Dokter adalah bagian untuk menolong orang lain. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan uang yang banyak untuk bisa sedekah lebih banyak? Adalah berbisnis. Maka adik saya yang kedua sebenarnya punya skincare bisnis dan sebagainya. Ricis juga begitu, beliau YouTuber dan kemudian beliau tahu bahwa nggak selamanya mungkin saya berada dalam posisi seperti ini, maka harus berniaga. Jadi kami bertiga tumbuh menjadi wanita-wanita yang berniaga, teman-teman semua.
Kemudian beberapa tahun yang lalu ketika saya safari dakwah, saya ingat sekali di kota Medan. Biasanya setelah saya ceramah banyak ibu-ibu yang curhat. Salah satu ibu yang curhat mengatakan, saya tidak menyangka kehidupan saya seperti ini. Setahun yang lalu suami saya meninggal dunia mendadak, meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Ketika saya masih menikah atau suami saya masih ada, kehidupan kami sangat baik. Saya serba berkecukupan, suami saya memanjakan saya nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, saya menikmati kehidupan saya, ngasuh anak-anak dan sebagainya, dan saya nggak nabung ya. Beliau salahnya beliau nggak nabung. Beliau nggak ngapa-ngapain dan beliau nggak nabung. Kemudian beliau katakan ketika suami saya meninggal dunia, semua berbalik 180 derajat. Kami hidup dengan harta yang tersisa sampai akhirnya habis. Dan sekarang saya nggak tahu harus gimana. Dan saya menyesal kenapa nggak dari dulu saya mengasah skill saya, atau saya menabung, atau saya belajar sesuatu sehingga bisa bertahan dan melanjutkan hidup. Sekarang jadinya susah karena harus minta-minta sama keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat. Kemudian akhirnya perkataan dari ibu ini menyadarkan saya bahwa salah satu materi penting yang harus saya selipkan selain materi Gaza ketika akhir-akhir ini, ketika safari dakwah, adalah bagaimana menjadi perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang mandiri secara finansial, perempuan-perempuan yang pandai dalam mengelola keuangan. Itu yang menjadi concern saya teman-teman semua, untuk tidak jadi perempuan-perempuan yang bergantung dan minta-minta terus gitu kepada suami. Walaupun memang suami wajib menafkahi, tapi ketika saya mengingat perkataan ayah saya, perempuan-perempuan harus berjaga-jaga dengan itu semua. Maka Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Iko dengan BP-nya. Saya tahu banyak orang-orang yang terbantu, termasuk teman-teman semua. Kadang-kadang kita nggak nyangka ya, maksudnya saya nggak nyangka bahwa akhirnya saya mendapatkan roda kehidupan yang semakin hari semakin baik berkat kesabaran. Jadi saya juga belajar banyak dari teman-teman semua selama perjalanan baru 3 hari ini, gimana teman-teman mengatakan kita nggak cuma sekedar liburan, tapi kita juga kerja, kita bikin konten, dan kita punya target-target dan sebagainya. Semoga Allah mudahkan. Kenapa? Karena kita mau sedekah lebih banyak teman-teman semua. Kita ini memiliki uang tambahan bukan untuk mengkayakan diri sendiri, tapi mau sedekah lebih banyak. Kenapa? Karena ketika saya pada akhirnya berkeliling kemana-mana, ya kita nggak bisa hidup dan nggak bisa bergerak tanpa adanya uang gitu. Jadi orang Islam itu harus kaya, harus punya uang banyak supaya bisa sedekah lebih banyak. Semua sisi-sisi kehidupan memerlukan uang. Saya cerita lagi, Allah anugerahkan saya, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Allah anugerahi saya dengan anak kelainan langka. Kami punya anak keempat dengan sindrom 1/30.000 kalau dikatakan oleh artikel atau jurnal. Sehingga Allah mentakdirkan saya untuk terjun ke komunitas ibu-ibu kelainan langka. Teman-teman, ya Allah, di muka bumi ini kelainan langka itu banyak dengan berbagai macam bentuk, Masya Allah. Dan ketika saya bergabung di situ, otomatis saya jadi tahu bagaimana, dan anak saya sendiri, pengobatannya sangat mahal dan rasanya sakit sekali ketika kita mau berobat tapi kita nggak punya uang untuk orang yang kita cintai. Oleh karena itu, kemudian ketika saya ke RSCM, dokternya juga mengatakan, oke, lihat di sini kita berada di NICU. Pada saat ini ada 63 bayi di sini dengan berbagai macam penyakitnya, dan banyak di antara mereka yang ditinggalkan oleh orang tuanya, atau banyak anak-anak yang kelainan langka, orang tuanya malu. Kemudian dokter di Indonesia nggak hanya sekedar memeriksa, tapi kami juga akhirnya berjuang untuk bisa mendapatkan biaya dana untuk menghidupi anak-anak ini. Untuk saat ini kami masih rawat di RSCM, kemudian nanti kami harus berikan ke rumah-rumah singgah atau rumah-rumah yang bisa rawat mereka. Tentu kalau kita orang kaya rasanya udah nggak perlu sedekah kemana-mana, nggak usah perlu nyari-nyari sedekah kemana-mana, kita aja yang bayarin semuanya untuk ngebantu anak-anak kita agar tetap bertahan hidup, begitu teman-teman semua. Itu baru dari segi kesehatan, belum dari segi pendidikan. Masya Allah luar biasa. Indonesia ini 270 juta jiwa kurang lebih. Saya safari dakwah ke pelosok-pelosok Indonesia, anak-anak kita banyak yang pinter-pinter, banyak yang hebat-hebat, tapi nggak punya uang untuk melanjutkan sekolahnya, nggak punya biaya untuk bisa belajar sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini saya bergerak dalam bidang pendidikan juga. Kami memberikan pendidikan gratis di pesantren kami, dan kami bekerja sama dengan berbagai macam kampus untuk bisa memberikan beasiswa kepada mereka untuk anak-anak yang hafal Quran. Artinya kalau kita kaya raya, Masya Allah, kalau kita mau memiliki harta banyak, ya Allah, mudah sekali kita bisa sekolahkan anak ini, anak ini, sehingga dia jadi orang-orang hebat, orang-orang baik yang mengisi negeri ini. Negeri ini jadi baik karena diisi oleh orang-orang baik. Kalau kita punya uang banyak, rasanya ingin sekali menyekolahkan anak-anak itu dari segi pendidikan, teman-teman semua. Dan dari segi-segi yang lainnya lah, kita lihat banyak pesantren-pesantren, masjid-masjid ya. Kalau kita keliling ke luar negeri, saya mau cerita lagi dari sisi agama lah. Kalau kita punya uang, enak banget rasanya.
berkali-kali saya yakin nggak cuma saya tapi teman-teman semua berkali-kali, ya Allah pengen sedekah, ya Allah pengen sedekah lebih banyak, ya Allah pengen sedekah lebih banyak, ya Allah, tapi belum cukup kemampuannya. Kemarin teman-teman semua ketika kita ke Masjid Tokyo, di belakangnya ada sekolah UI. Kenapa saya kenal sama mereka? Karena kepala sekolahnya, ibu yang kemarin itu sebenarnya datang ke rumah waktu di Jakarta. Kemudian beliau mengatakan tolong kami, karena sekolah kami ini mau ditutup, sekolah UI itu mau ditutup. Sementara itu satu-satunya sekolah internasional Islam di Jepang. Jadi kata mereka sekolah kami mau ditutup karena sekolah ini nggak layak, sekolah yang di belakang masjid itu nggak layak. Kami harus pindah sesuai dengan standarisasinya Tokyo itu harus, atau Jepang harus pindah ke sekolah yang lebih besar. Jadi mereka katakan kami masih kurang sekian puluh M pada saat itu. Saya mikir, ya Allah, saya nggak punya uang sekian puluh M gitu. Dalam hati pengen banget rasanya kalau punya uang sekian puluh M, gak usah cari kemana-mana Bu, pakai uang saya aja gitu. Tapi saya belum punya ya puluhan M itu gitu. Sehingga beliau katakan, Mbak Oki bisa bantu kita apa gitu. Insya Allah saya bantu posting ya Bu, bantu untuk ngajak orang-orang supaya bisa membebaskan sekolah yang baru gitu. Karena kalau sekolah ditutup, kasihan anak-anak Jepang yang mau belajar Islam ini susah gitu. Seperti yang kita tahu bahwa di Jepang ini ya susah ya kalau nggak masuk sekolah Islam, dapat karakteristik Islamnya dari mana gitu. Sehingga beliau cari lagi ke ustadz lain, ke guru-guru kita yang lain, ke guru-guru kita yang lain, berjuang untuk bisa membuat sekolah Islam. Itu dari sekolah juga. Itu pula masjid-masjid. Kalau kita akhirnya mereka dapat, alhamdulillah mereka dapat dari beberapa donatur. Akhirnya sekolah juga yang kita datang kemarin, mereka akan pindah ke sekolah yang lebih besar. Masjid-masjid gimana teman-teman? Masya Allah, kemarin saya baru pulang ke Inggris. Saya datang ke London salah satunya. Kemudian teman-teman Indonesia London mengatakan, bahwa kita tahu ini nih masjid kita puluhan tahun kita berjuang akhirnya bisa terbeli, masjid kita 30 miliar kata mereka. Setelah perjuangan puluhan tahun dengan sedekah yang sedikit, alhamdulillah kita punya masjid. Pun negara-negara lain di Yokohama juga mereka sedang berjuang, di Jepang juga mereka berjuang untuk membebaskan masjid, dan tempat-tempat lain, negara-negara lain yang minoritas Islam mereka sedang berjuang untuk membebaskan masjid. Andaikan Masya Allah kita punya banyak gitu, gampang sekali kita bisa bikin masjid di sini, masjid di sana, bisa membantu dalam perjuangan dakwah. Jadi bagi saya insya Allah teman-teman semua, banyak orang yang tanya sama saya, Oki itu mau jadi apa sih? Mau jadi penceramah? Atau mau jadi pemain film? Atau mau jadi pebisnis atau apa? Kemudian saya katakan, bagi saya dakwah adalah pengabdian di jalan Allah SWT. Itu kontribusi saya sebagai hambanya Allah untuk melakukan pengabdian di agama Allah. Bagi saya bisnis ataupun pekerjaan lainnya itu adalah cara saya untuk mencari penghasilan, supaya dengan penghasilan itu saya bisa bantu dakwah. Bukan bergantung dari penghasilan dari dakwah, tidak. Dakwah itu adalah kita support buat kita dapatkan dari dakwah. Begitu teman-teman semua. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kekuatan kepada teman-teman, khususnya para ibu-ibu ya, karena Masya Allah ibu-ibu ini kalau punya penghasilan sendiri ya sebenarnya uangnya untuk dirinya sendiri. Kalau berikan kepada suami ataupun keluarga adalah sedekah, Masya Allah, dan sedekah terbaik tentu kepada keluarganya sendiri. Saya ingat sekali istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Zainab, Ibunda Zainab, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta, kemudian suami saya atau anak saya kurang, apakah saya boleh kasih ke mereka? Kata Rasul, kau mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi sebagaimana dulu ayah saya mengajarkan, nggak boleh kita minta-minta, tangan di atas harus selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Mudah-mudahan semangat atau spirit itu kita ajarkan juga, atau kita tularkan juga kepada teman-teman lain di luar sana, untuk bisa menjadi orang yang tangannya di atas, mulia, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seperti Utsman bin Affan, yang dengan leluasa bisa menolong lebih banyak orang. Begitu teman-teman sekalian, dan semoga Allah nilai apa yang kita lakukan ini sebagai bagian dari ibadah di jalan Allah SWT. Dan tak lupa, semoga dalam perjalanan kita lagi senang-senang. Tentu ada teman-teman kita di Gaza yang harus menerus kita doakan. Kita dalam keadaan safar, mudah-mudahan salah satu doa yang tidak pernah luput adalah kita doakan teman-teman kita di Gaza. Semoga Allah berikan kemenangan kepada mereka, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga Masjidil Aqsa untuk kita semua. Terima kasih, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.